Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Di sini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan pensiunan ASN atau pensiunan PNS. Banyak dari masyarakat sendiri yang melamar atau mendaftar sebagai PNS agar di hari tuanya kelak mendapatkan uang pensiunan. Jadi hal ini saya rasa akan menarik untuk kita bahas bersama. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di pasal 91 ayat 1 menyebutkan bahwa PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk syarat dan ketentuan PNS yang berhak menerima pensiun diatur dalam ayat selanjutnya, yaitu di pasal 91 ayat 2, yaitu syarat dan ketentuan antara lain adalah apabila PNS meninggal dunia. Kemudian yang kedua, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu. Jadi ketika seseorang meninggal dunia itu akan secara otomatis dianggap atau dibuatkan pensiun atau bisa dibilang dengan pensiun dini sesuai dengan masa kerja dan gaji yang diterima dalam pangkat yang bersangkutan. Kemudian untuk yang atas permintaan sendiri itu biasanya diatur minimal paling minimal itu 10 tahun, tapi sekarang rata-rata di atas 25 tahun dan dengan usia minimal 50 tahun. Itu disebut dengan pensiun dini. Kemudian mencapai batas usia pensiun. Kalau batas usia pensiun sendiri itu untuk ASN dengan jabatan atau pangkat rendah itu di usia 58 tahun. Kemudian ASN atau PNS yang menduduki pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya itu di usia 60 tahun. Kemudian bagi PNS yang menduduki fungsional ahli utama itu dia di angka 65 tahun. Jadi BUP sendiri itu mutlak biasanya bagi orang-orang yang sudah menjabat di pimpinan tinggi atau fungsional madya atau fungsional ahli utama itu dilarang untuk mengikuti pensiun dini karena kemampuannya dianggap terlalu sayang untuk dilepaskan dari ASN. Biasanya untuk yang tenaga administrasi, tenaga yang secara umum itu baru bisa mengajukan pensiun dini, kecuali bagi yang fungsional madya atau fungsional ahli utama tadi mengalami gangguan kesehatan atau kecacatan fisik atau kecacatan psikis. Dan ini juga diatur di kalimat selanjutnya, yaitu terjadi perampingan organisasi itu biasanya di dinas-dinas seperti PMK, Pemkab kan. Kalau dinas-dinas di pemerintahan itu biasanya kadang ditambah, kadang dikurang. Nah, itu nanti untuk waktu pengurangan atau perampingan kedinasan, maka yang sudah tidak memungkinkan untuk ditampu lagi akan diminta untuk pensiun. Kemudian adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan wajib untuk pensiun dini. Ini juga mungkin kurang lebih seperti tadi,
jika ada perampingan ataupun nanti ternyata anggaran untuk ASN itu membengkak, juga bisa memungkinkan ASN itu akan dipensiunkan dini, membengkak dan kinerjanya tidak ada, atau yang dilaksanakan atau yang dikerjakan sudah tidak ada, otomatis akan dianjurkan untuk pensiun dini. Kemudian sudah tidak cacat jasmani ataupun rohani sehingga tidak mampu menjalankan tugas. Nah, ini berlaku untuk semua. Maka tadi untuk yang ahli madya dan yang ahli utama itu baru bisa pensiun jika mengalami hal-hal sebagai berikut, yaitu mengalami cacat fisik ataupun gangguan psikis, itu baru diperkenankan untuk melaksanakan pensiun. Jadi bagi rekan-rekan yang mau untuk mengejar pensiunannya, coba dipikirkan lagi, karena untuk peraturan yang sekarang itu baru bisa pensiun dini di usia rata-rata 50 tahun dengan 20 sampai 25 tahun masa kerja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.